Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek dengan judul yaitu merancang rencana pengembangan sekolah berbasis landasan filosofis, yuridis, dan empiris dengan studi kasus SMA Cakrawala Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsa Matiwati Ramadan dan teman saya Devinta, juga Nada Anissa. Dan pada proyek ini, kami akan mencoba menyusun sebuah rencana pengembangan sekolah yang tidak hanya berdasarkan kebutuhan praktis, tetapi juga mempertimbangkan dasar filosofis pendidikan, regulasi yang berlaku, serta hasil penelitian atau bukti empiris yang mendukung. Sekolah yang menjadi studi kasus kami adalah SMA Cakrawala Nusantara, yaitu sekolah simulasi yang memiliki visi menjadi sekolah yang inklusif, adaptif terhadap teknologi, dan berorientasi pada perangkat mutu pendidikan. Kita bakalan lihat selanjutnya. Nah, di sini SMA Cakrawala Nusantara merupakan sekolah simulasi yang berada di wilayah semi perkotaan. Sekolah ini memiliki jumlah peserta didik sebanyak 540 siswa, didukung oleh 38 guru serta 12 tenaga kependidikan. Sekolah ini memiliki tiga cita-cita utama, yaitu menjadi sekolah inklusif, adaptif terhadap teknologi, dan berorientasi dengan mutu. Selanjutnya kita akan melihat ada di sini ada 6 permasalahan yang dihadapi. Yang pertama itu ada sistem informasi dan yang lain-lain. Sebelumnya, berdasarkan analisis kondisi sekolah, terdapat 6 permasalahan utama, yaitu sistem informasi belum terintegrasi, kurikulum belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan teknologi, pengelolaan peserta didik belum mengakomodasi keberagaman. Kompetensi teknologi guru masih perlu ditingkatkan, fasilitas belajar terbatas, serta hubungan dengan orang tua dan masyarakat yang belum cukup optimal. Dari keenam masalah tersebut, kami menentukan beberapa masalah prioritas. Kemudian kita akan melihat pembahasan selanjutnya. Di sini ada 3 masalah prioritas terpilih. Di sini, berdasarkan kriteria dampak terhadap mutu, jaminan pihak terdampak, keterkaitan dengan bidang lain, dan urgensi. Kami memilih 3 masalah utama, yaitu sistem informasi sekolah, kemudian ada keberagaman peserta didik, dan kompetensi digital oleh guru. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Nada Anissa. Selanjutnya ada sistem informasi belum terintegrasi. Nah, masalah pertamanya adalah sistem informasi sekolah yang belum terintegrasi. Saat ini, data siswa, guru, keuangan, dan sarana masih tersimpan secara terpisah sehingga dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Nah, dari sisi filosofisnya, kami menggunakan pandangan pragmatisme John Dewey yang menjelaskan bahwa keputusan pendidikan sebaiknya didasarkan pada pengalaman dan bukti nyata, bukan hanya berdasarkan asumsi. Dan dari sisi yuridisnya, masalah ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan dari sisi empirisnya, beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi terpadu mampu meningkatkan efisiensi kerja guru serta membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan secara lebih objektif. Selanjutnya ada keberagaman peserta didik. Nah, masalah kedua ini dengan jumlah siswa 540, sekolah menghadapi tantangan karena setiap siswa itu memiliki minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, secara filosofisnya kami menggunakan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa di mana pendidikan itu harus berpihak pada kodrat anak, yang artinya pendidikan itu harus mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik atau setiap siswa sesuai karakteristiknya. Dari sisi yuridisnya, hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjamin hak setiap peserta didik memperoleh pendidikan sesuai minat dan bakatnya. Sedangkan dari yang terakhir itu dari sisi empiris, penelitian menunjukkan
bahwa pemetaan kebutuhan siswa dan pembelajaran berdiferensiasi menjadi pendekatan yang efektif dalam menghadapi keberagaman peserta didik. Masalah ketiga yaitu kompetensi digital guru. Nah, sebagian dari 38 guru masih belum optimal dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Secara filosofisnya, masalah ini tuh berkaitan dengan progresivisme pendidikan yang menekankan bahwa pendidikan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Guru juga harus memiliki peran sebagai pembelajar sepanjang hayat agar mampu beradaptasi dengan perubahan. Dari sisi yuridisnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar kompetensi guru, berdasarkan penelitian empiris, pelatihan berjenjang dan kolaborasi antar guru terbukti efektif meningkatkan kompetensi digital dan kemampuan integrasi teknologi dan pembelajaran. Nah, di sini ada perkembangan sistem informasi manajemen sekolah terpadu. Program pertama yang kami usulkan adalah pengembangan sistem informasi. Mengapa dilakukan? Karena eh, yang pertama melalui beberapa langkah. Yang pertama itu melakukan pemetaan kebutuhan dan akademik, kehadiran, keuangan dan sarana. Yang kedua memilih atau mengembangkan platform SIMS yang dapat terhubung dengan sistem yang sudah ada. Yang ketiga memberikan pelatihan kepada operator dan guru. Keempat, melakukan migrasi data lama secara bertahap. Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi setelah pemeliharaan secara rutin. Jadi pihak yang terlibat dalam program ini adalah kepala sekolah, tim TIK, guru, wali kelas, serta komite sekolah. Nah, indikator keberhasilannya yaitu seluruh data sekolah dapat terhubung dalam satu sistem dan pengambilan keputusan mulai menggunakan data secara rutin. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devinta. Kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi dan penguatan layanan bimbingan konseling. Program ini dimulai melalui asesmen diagnostik, pelatihan guru, penguatan BK, dan pengembangan ekstrakurikuler sesuai minat siswa. Langkah pelaksanaannya adalah asesmen diagnostik minat, bakat, dan kemampuan awal siswa. Yang kedua, melatih guru menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, memperkuat layanan ruang BK dan kerja sama dengan psikologis pendidikan. Yang keempat, ada pengembangan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat yang teridentifikasi. Pihak yang terlibat pada program ini adalah guru BK, wali kelas dan guru mapel, orang tua atau wali siswa, dan juga psikolog pendidikan mitra. Untuk indikator keberhasilannya ada profil pembelajar tersedia untuk setiap siswa, partisipasi siswa pada layanan minat dan bakat meningkat, dan keluhan siswa tidak terlayani menurun. Ketiga adalah penguatan kompetensi digital guru melalui pelatihan berjenjang, komunitas belajar, dan integrasi teknologi dan modul ajar, dan observasi kelas. Untuk langkah pelaksanaannya ada asesmen kompetensi digital awal untuk seluruh guru, pelatihan bertahap dasar hingga lanjut LMS aplikasi pembelajaran, membentuk komunitas belajar atau mentor digital perumpun mapel, integrasi teknologi ke dalam modul ajar, observasi kelas untuk memantau penerapan. Untuk pihak yang terlibat untuk penguatan kompetensi adalah kepala sekolah, wakase kurikulum, guru penggerak atau mentor digital, dan narasumber TIK eksternal. Untuk indikator keberhasilannya ada persentase guru pengguna platform digital meningkat, modul ajar berbasis digital bertambah, observasi kelas menunjukkan penerapan konsisten. Untuk selanjutnya, integrasi ketiga program. Ketiga program ini saling berkaitan. SIMS menyediakan data, pembelajaran berdiferensial menggunakan data tersebut, dan kompetensi digital guru menjadi penghubung agar teknologi dapat diterapkan secara efektif. Selanjutnya ada dampak yang diharapkan. Melalui program ini diharapkan sekolah mampu mengambil keputusan berbasis data, memberikan layanan pendidikan yang lebih adil, serta meningkatkan kesiapan guru menghadapi perkembangan teknologi.
Kemudian ini adalah akhir dari presentasi kelompok kami mengenai rencana pengembangan sekolah SMA Cakrawala Nusantara atas program-program yang tadi kami sebutkan itu adalah sebagian dari rencana pengembangan sekolah SMK Cakrawala sehingga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dosen dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.